Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan materi kontrol diri. Pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri, Sakira Raihana Mokoginta, dengan NIM 200209500031. Selaku moderator dan rekan saya Rusmawati Rahmi dengan NIM 2002095020055. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada Saudari Rusmawati Rahmi untuk memaparkan materi yang pertama. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membahas mengenai bab 1, pendahuluan, bagian A, latar belakang. Self-kontrol diri atau kontrol diri merupakan bentuk kondisi mental yang mempengaruhi pembentukan perilaku lain. Terbentuknya perilaku yang baik, positif, dan produktif, keharmonisan hubungan dengan orang lain juga dipengaruhi oleh kemampuan kontrol diri. Kebiasaan belajar yang benar, kedisiplinan, perilaku tertib di sekolah dan di masyarakat, perilaku seksual sehat, serta pembentukan kebiasaan hidup lain dipengaruhi oleh kemampuan pengendalian diri. Sejak dilahirkan, manusia membutuhkan pergaulan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Pada perkembangan menuju kedewasaan, interaksi sosial di antara manusia dapat merelasikan kehidupannya secara individual. Hal ini dikarenakan jika tidak ada timbal balik dari interaksi sosial, maka manusia tidak dapat merelasikan potensi-potensi sebagai sosok individu yang butuh sebagai hasil interaksi sosial. Potensi-potensi ini pada awalnya dapat diketahui dari perilaku kesehariannya. Pada saat bersosialisasi, maka ditentukannya adalah perilaku sosial. Bentukan perilaku sosial seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Bukan masalah. Yang pertama, jelaskan pengertian kontrol diri. Yang kedua, jelaskan aspek kontrol diri. Yang ketiga, bagaimana cara mengembangkan kemampuan kontrol diri. Tujuan. Adapun tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui pengertian dari kontrol diri dan untuk mengetahui aspek-aspek kontrol diri. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui bagaimana cara mengembangkan kemampuan kontrol diri. Saya persilakan kepada moderator. Baik, untuk materi bab 2 yaitu pembahasan. A. Pengertian kontrol diri. Kontrol diri. Colholt dan Akopela tahun 1990 mengartikan kontrol diri sebagai pengaturan proses-proses fisik, psikologis, dan perilaku seseorang. Dengan kata lain, merupakan serangkaian proses membentuk diri sendiri. Kemudian, Goldfield and Baum dalam Aprianti 1999 yang mendefinisikan kontrol diri sebagai suatu proses yang menjadikan individu sebagai agen utama dalam membentuk, mengarahkan, dan mengatur perilaku utamanya yang dapat membawa ke arah konsekuensi positif. B. Aspek-aspek kontrol diri. Yang pertama yaitu kontrol perilaku atau behavior control, yaitu semua kemampuan untuk memodifikasi suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Yang kedua, kontrol kognitif atau cognitive control adalah kemampuan individu dalam mengolah informasi dengan cara menginterpretasi, menilai, atau menggabungkan suatu kejadian dalam suatu kerangka kognitif sebagai adaptasi psikologis. Dan yang ketiga yaitu kemampuan mengontrol keputusan atau decisional control
adalah kemampuan seseorang untuk memilih suatu tindakan berdasarkan pada sesuatu yang diyakini atau disetujuinya. Kemudian aspek-aspek kontrol diri yang diukur dalam makalah ini adalah bagian A, kemampuan mengontrol perilaku, kemampuan mengontrol stimulus, C. Kemampuan mengantisipasi suatu peristiwa. D. Kemampuan menafsirkan suatu peristiwa. Dan yang terakhir yaitu kemampuan mengambil keputusan. C. Bagaimana cara mengembangkan kemampuan kontrol diri? Yang pertama, yaitu identifikasi godaan dan menghindarinya. Maksudnya, rasanya memang sulit untuk menghindari godaan yang biasa muncul saat kita berusaha meraih suatu tujuan. Yang kedua, buat skenario. Kita bisa merancang skenario dan situasi yang membuat kontrol diri menjadi goyah. Artinya, bayangkan jika Anda dihadapkan dengan sebuah godaan. Apakah aksi yang perlu diambil agar tak menyerah? Sebuah studi telah menemukan bahwa merancang skenario seperti ini dapat meningkatkan kontrol diri. Bahkan dalam situasi yang membuat kita mengalami efek kelelahan ego atau ego depression. Kelelahan ego sederhananya diartikan sebagai kondisi melemahnya kontrol diri. Yang ketiga, yaitu berlatih dengan kontrol diri. Kontrol diri dapat dipandang sebagai otot. Apabila kita mulai rutin melatihnya, otot memang akan sedikit lelah untuk sementara. Yang keempat, fokus pada satu tujuan untuk satu waktu. Rancang banyak tujuan dalam satu waktu atau resolusi tahun baru. Misalnya, umumnya kurang efektif dibandingkan satu tujuan spesifik dalam satu jangka waktu tertentu. Baik, saya akan melanjutkan materi yang bab 3 yakni penutup, yaitu kesimpulan. Dari uraian di atas, mulai dari pengertian kontrol diri, aspek-aspek kontrol diri, bagaimana cara meningkatkan kontrol diri, dapat disimpulkan bahwa kontrol diri sangat berpengaruh dalam kehidupan setiap orang, karena kontrol diri bisa menghasilkan atau membuat seseorang menjadi baik apabila ia bisa mengontrol atau mengendalikan. Begitupun sebaliknya, jika seseorang tidak bisa mengendalikan dirinya, maka hal negatif yang akan didapatkan. Ada 3 aspek dalam kontrol diri, yaitu kontrol perilaku, kontrol kognitif, dan kontrol dalam mengambil keputusan. Aspek-aspek tersebut sangat berperan penting di dalam kontrol diri setiap orang. Ada juga 4 cara untuk mengendalikan diri kita, yaitu hindari godaan, buat skenario atau rencana ke depannya, berlatih untuk mengontrol diri, dan fokus pada yang ingin dicapai atau tujuan yang ingin kita raih. Adapun contoh sikap pengendalian diri atau kontrol diri di lingkungan kita sekitar, yakni tidak membuat gaduh ketika pelajaran berlangsung, menghindari perkataan yang menyakiti hati guru atau suami, dan menggunakan waktu istirahat untuk kegiatan yang positif. Mungkin sampai di sini lah yang materi yang saya bawakan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, demikianlah presentasi kami mengenai materi kontrol diri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.